Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel yang tambah tidak jelas ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara penggunaan Microsoft Word 2019. Mulai dari bagaimana cara membukanya, membuka Microsoft Word 2019. Kemudian menyimpan file pada Microsoft Word 2019, kemudian membuka file yang pernah kita simpan, mencetak file, sampai pada menutup file Microsoft Word 2019. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Yang pertama, untuk membuka Microsoft Word 2019, ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, bisa dengan menggunakan icon Microsoft Word yang ada pada desktop. Kemudian yang kedua, bisa dengan menggunakan menu Start, lalu mencari Microsoft Word. Nah, untuk cara yang pertama, menggunakan icon Microsoft Word yang ada pada desktop, ini harus diklik 2 kali. Jadi contohnya seperti ini. Klik 1 kali itu tidak akan langsung terbuka, tetapi kita harus menggunakan klik double atau klik 2 kali. Oke, tunggu. Jadi perlu diingat kalau menggunakan Microsoft Word ini, nah setelah itu kita untuk membuka lembaran yang masih kosong, kita memilih perintah New Blank Document. Kita klik. Nah, inilah tampilan dari lembar kerja Microsoft Word 2019. Oke. Atau mungkin bisa kita gunakan cara yang kedua tadi dengan mengklik tombol Start. Kita klik tombol Start-nya. Lalu kita mencari icon Microsoft Word 2019. Oke. Lalu di sini juga kita memilih New Blank Document. Oke, selanjutnya kalau tampilannya sudah seperti ini, maka sebenarnya kita sudah siap untuk mengetik. Walaupun sebenarnya mengetik itu harus tergantung pada jenis dokumennya kita nanti. Apakah kita ingin membuat dokumen berupa jadwal pelajaran atau teks biasa, nanti diatur pada tab ribbon yang ada pada bagian atas ini. Jadi ada yang pertama itu file. Ini berisi informasi tentang menu yang paling sering digunakan ketika kita menggunakan MS Word 2019. Kemudian ada home. Home ini adalah tab ribbon induk yang biasanya kalau kita mengetik itu pasti menggunakan tab ribbon home ini. Kemudian ada insert. Di sini insert ini berguna untuk memasukkan atau menyisipkan berbagai macam objek yang ada di MS Word. Kemudian ada desain. Di desain ini kita bisa memilih tema atau mungkin format dari lembar kerja Microsoft Word yang kita miliki. Kemudian ada layout. Layout di sini yang page setup ini sering digunakan untuk mengatur lembar kerja yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetik beberapa teks. Misalkan kita mengetik beberapa teks. Nah, misalkan seperti ini. Jadi, ketika kita sudah selesai mengetik, misalkan ini ketikannya banyak, maka
hal selanjutnya sebelum kita menutup lembar kerja Microsoft Word ini, kita perlu menyimpan pekerjaan kita. Nah, untuk menyimpan pekerjaan ini, menyimpan file MS Word ini tadi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Jadi kita ke menu file, lalu memilih save atau save as. Jadi kalau misalkan lembar kerjanya ini belum memiliki nama seperti ini, artinya lembar kerja yang masih kosong yang kita buka, maka cara untuk menyimpannya itu bisa menggunakan save atau mungkin save as. Nah, saya pada kesempatan ini saya akan menggunakan save as. Karena kalau save ini biasanya tidak perlu harus menulis nama. Tapi kalau save ini biasanya harus menulis nama. Oke, saya tulis di sini adalah tempat untuk menyimpan nanti pekerjaannya kita. Misalkan saya pilih PC, kemudian saya memilih desktop, misalkan. Jadi nanti pada saat saya simpan, ya dia akan muncul di desktop. Nah, oke, misalkan saya tulis di sini. Jadi untuk melihat tempat penyimpanannya itu bisa kita lihat di bagian atas ini. Jadi ini Smart School, kemudian desktop. Ya, jadi di sini kita cukup menuliskan nama filenya. Di sini ada tipe filenya. Jadi biarkan di sini tetap Word dokumen. Oke, saya tulis namanya. Nah, atau oke, tetap. Kemudian saya klik save. Nah, maka di sini untuk melihat apakah filenya ini sudah tersimpan atau belum, maka kita bisa melihat pada menu paling atas ini, title bar. Nah, ini sudah ada tadi nama filenya. Nah, selanjutnya kita akan menutupnya. Nah, di sini untuk menutup itu sama ya dengan program-program lain. Bisa dengan menggunakan close yang ada di sudut kanan atas. Bisa juga kita menggunakan file, lalu paling bawah itu ada close. Nah, ini untuk menutup juga. Jadi saya gunakan yang sheet atau close yang inilah supaya lebih gampang. Oke, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin membuka kembali nih pekerjaan yang pernah kita simpan. Nah, karena tadi kebetulan di sini saya simpannya di desktop, maka langsung muncul di sini. Tapi kalau misalkan tidak dirubah cara penyimpanannya, biasanya itu secara otomatis akan muncul di dokumen. Ya, akan muncul di dokumen. Jadi cukup kita klik di sini, baru kita cari dokumen. Nah, ini file explorer-nya atau di dokumen. Intinya di sini kita klik, baru ketik dokumen. Nah, bagaimana cara membukanya? Nah, ini saya berikan contoh di sini paling gampang. Saya klik. Ingat ya, kalau di desktop di sini berarti harus klik double. Oke, saya buka. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengubah teks yang sudah ada ini, file Microsoft Word-nya kita ingin rubah. Misalkan saya ingin tambahkan di sini ya. Misalkan seperti ini kan sudah ada perubahannya. Jadi ketika saya ingin menyimpannya dengan nama yang baru, maka saya harus menggunakan save as. Tapi ketika saya ingin menyimpannya dengan nama yang sama yaitu teks, maka di sini saya cukup menggunakan save. Tapi karena saya ingin mengubah nama filenya, maka saya menggunakan save as. Oke. Sini tetap saya menggunakan desktop supaya bisa dilihat contohnya nanti. Tulis di sini teks 1. Oke, save. Jadi sudah
kita sudah mempunyai dua file yang berbeda, tapi isinya mirip ya. Artinya yang pertama tadi itu file yang pernah kita simpan, kita ingin rubah namanya. Itu teks 1. Oke, selanjutnya kita akan memprint pekerjaan yang sudah kita ketik. Nah, langkah pertama yang ketika kita ingin memprint, pastikan printer kita itu sudah connect dengan laptop ya. Jadi kalau misalkan printernya sudah connect, kemudian kertasnya sudah siap, printernya juga sudah menyala, maka biasanya itu untuk cara memprint itu bisa kita ke menu file, lalu kita mencari print. Nah, ini ada print. Jadi untuk mengecek apakah printernya itu sudah siap, maka biasanya di nama printer ini adalah nama printer yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa pilih printer mana yang sesuai dengan printernya kita. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan printer Canon MP280. Tapi di sini masih tertulis offline karena printernya saya tidak nyalakan. Kemudian di sini ada setting, terutama bake. Ini untuk bake ini ada beberapa pilihan. Biasanya digunakan itu ada 3 ya. Ada print all page. Print all page ini berarti memprint semua halaman yang ada pada filenya kita. Kemudian print current page. Nah, berarti ini print current page ini nanti hanya akan memprint tempat pointer berada. Kemudian ada page. Di sini bisa kita tuliskan halaman berapa saja yang kita ingin print. Nah, setelah itu kalau sudah dicek printernya sudah ready atau sudah siap, kemudian halamannya sudah ditentukan yang mana yang ingin di print, maka ini ya copy ini untuk menentukan berapa lembar dalam satu halaman itu, berapa lembar nanti akan di print. Kalau sudah, kita langsung klik print. Nah, di sini nanti akan muncul pemberitahuan ya kalau printernya itu lagi offline. Artinya karena tadi saya sudah katakan bahwa printernya itu saya tidak kasih connect atau belum menyala. Nah, jadi selanjutnya kalau memang itu sudah dimengerti, jadi kalau misalkan mau memprint, klik file, lalu pilih print. Pertama, tentukan dulu nama printernya, kemudian tentukan halaman mana yang akan di print dan berapa banyak yang akan di printnya, lalu klik print. Oke. Nah, yang terakhir yaitu menutup lembar kerja MS Word 2019. Jadi kalau untuk menutup lembar kerja ini saya kira paling gampang ya, karena biasanya setiap program itu pasti tandanya sama, itu tanda ini ya, tanda silang berwarna merah kalau sudah didekati. Atau selain ini close, kita bisa ke file baru pilih close ya. Jadi pilih yang mana yang paling gampang. Oke, pada kesempatan ini saya memilih close yang ini, yang sudut kanan atas. Saya tutup. Jadi kita sudah, karena saya tadi sudah mengubah nama filenya yang kedua, maka sudah ada 2 file di sini. Jadi sudah ada 2 file itu dengan nama yang berbeda. Oke, jadi itu saja sekian yang dapat saya berikan tentang cara menggunakan MS Word 2019, mulai dari membuka yang masih kosong, membuka lembar kerja yang masih kosong pada Word 2019, kemudian menyimpan dia menggunakan save atau save as. Jadi ingat tadi, kalau misalkan save itu biasanya dia tidak harus menulis nama, tapi kalau save as itu biasanya harus menulis nama. Kemudian untuk memprint juga kita kembali ke menu file, baru pilih print.
Lalu ingat yang pertama itu sesuaikan dulu tipe printer yang digunakan dan halaman berapa yang akan di print, lalu klik print. Kemudian yang terakhir, menutup lembar kerja Microsoft Word itu sama ya, di tanda silang yang ada di sudut kanan atas. Oke, jadi itu saja pada kesempatan kali ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kirim sama di komen di bawah saja. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.